Kalau kamu memang pengabdi atau kamu memang menghambakan diri kepada Zat Yang Maha Suci, sikap kamu apa begitu? Apakah seorang hamba itu akan bersikap seperti itu kepada rajanya atau kepada tuannya? Apakah pantas seorang hamba itu bersikap kepada tuannya atau kepada rajanya hanya bersikap ketika dia membutuhkan dia panggil, ketika tidak butuh dia lupakan, dia bersenang-senang dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya? Apakah itu namanya seorang hamba? Nah, ini yang sebagai kita orang tua kita harus renungi dan perdalam lagi kerohanian kita ini. Jangan terlena ketika dengan kesibukan dunia, dengan kesibukan mikir anak, istri, suami, atau tentang ekonomi. Kita jangan sampai lalai. Itu yang harus sampai garis bawahi dan diperhatikan betul. Boleh kita sibuk apapun, tapi hati jangan pernah terputus dengan menyebut nama Allah. Gitu. Dalam kehidupan kita melihat masa-masa kecil di masa anak-anak, kita tahu akan kesenangan kita adalah bermain, kumpul sama teman, dan kesedihan kita yang pastinya adalah ketika kita lagi asik bermain, itu orang tua kita melarang untuk bermain. Atau pas waktu kita lagi asik-asik kumpul sama teman, orang tua kita nyuruh untuk kita istirahat atau untuk makan. Itu sangat membosankan ketika masa itu. Nah, mulai kita beranjak, mulai mendekati remaja, kita lebih senang kumpul sama teman, bukan sama keluarga. Kita lebih asik dalam kehidupan di luar. Kesusahan kita adalah kita tidak bisa bermain sama teman-teman. Itu dalam menginjak ketika kita mendekati umur remaja. Tapi ketika kita remaja, kebingungan dan kesenangan kita berubah lagi. Kita lebih suka dalam bermain sama sahabatnya juga, atau yang mulai remaja, dia mulai menimbulkan rasa cinta kepada lawan jenis. Nah, ketika timbulnya rasa cinta itu, dia lebih asik dan lebih merasa nyaman dengan orang yang dikasihnya. Padahal orang tuanya terkadang itu lebih mencintai dari kekasihnya itu. Kesedihannya anak remaja yang pasti adalah ketika dia minta uang kepada orang tuanya tidak dikasih, atau ketika dia mau jalan itu dilarang. Kayak semua itu banyak aturan. Apalagi ketika dia suruh untuk membantu orang tuanya, dia semua pekerjaan itu terasa malas. Dan bagaimana caranya anak remaja ini dia berpikir menyiasati dengan alasan sekolah atau apa supaya tidak membantu pekerjaan orang tuanya. Tapi kalau masalah uang, anak remaja ini pasti inginnya apa yang diminta, apa yang diinginkan itu harus dituruti, tidak mau menunggu. Umumnya
Anak remaja kan seperti itu. Iya. Nah, menginjak dalam kehidupan ini akan seseorang itu berumah tangga atau menjadi keluarga baru. Kesusahan dan kesedihannya pun berubah juga. Kesusahan dan kesedihannya pada umumnya adalah tentang ekonominya, berpikir tentang materi, tentang kehidupan keluarganya, untuk menafkahinya. Atau ketika seseorang sudah memiliki anak, dia berpikir dengan masa depannya. Masa depan anaknya ini bagaimana, terus akhlaknya bagaimana, keimanannya bagaimana. Orang tua itu akan berpikir sampai sejauh itu. Bagi orang yang peduli ya. Memang ada sebagian orang tua yang terkena godaan dunia atau terkena ujian lah. Tapi kalau orang tua umumnya, dia berpikir tentang keluarganya, masa depan anaknya. Dia akan berpikir seperti itu. Ekonominya. Nah, ketika anak ini udah mulai dewasa atau dia sukses, seorang orang tua ini juga akan berpikir lagi. Berpikirnya bukan bertambah kurang, tapi malah lebih. Berpikir tentang kesehatannya, berpikir tentang cucu-cucunya, berpikir tentang anak-anaknya. Ketika banyak kemelekatan, rasa kemelekatan ini akan lebih tinggi dan lebih banyak lagi. Ketika tidak diperhatikan anaknya, dia sedih. Ketika tidak ditanyakan kabarnya, dia sedih. Ketika ada temannya yang meninggal, dia takut. Ketika datang rasa sakit pun ada ketakutan. Nah, kehidupan ini apa? Seharusnya itu bagaimana? Kenapa kita mengalami itu? Dan itu sudah sering dilakukan orang-orang terdahulu. Masa kita akan mengalami hal masa-masa itu pun semua orang akan mengalami itu. Dulu kita berpikir masalah kita adalah, kalau masih anak sekolah, adalah masalah menghadapi pelajaran, masalah menghadapi suatu ujian, atau masalah menghadapi bagaimana bisa teman kita banyak atau kita diterima di lingkungan situ. Kita berpikir seperti itu. Iya. Tapi seiring waktu kehidupan, berpikir kita sudah berubah. Terkadang dulu kita masih kumpul sama saudara, sama teman. Dengan keberadaan kehidupan mencari ekonomi sendiri, semua kayak berpisah. Terkadang sampai ada perselisihan antara saudara. Dia berpikir bahasanya itu teman lebih dari saudara. Saudara kayak jauh. Nah, ini kehidupan ini apa sebenarnya? Kenapa kehidupan ini seperti, pernah nggak berpikir seperti itu? Dan umumnya kita mengalami. Dan pengalaman ini juga pernah dialami orang-orang yang terdahulu. Secara bahasa, cerita ini sama. Tapi orangnya yang berbeda. Setiap generasi, setiap yang hilang akan ditumbuhkan dengan cerita yang sama. Nah, menurutmu kita harus bagaimana dengan kehidupan ini? Orang yang semasa mudanya sampai anggap dalam keluarga, dia berusaha mengumpulkan harta bendanya. Tapi ketika rasa sakit datang, dia hanya ingin membelikan seluruh hartanya itu untuk kesehatan itu. Nah, kehidupan ini apa? Berjuang mati-matian mencari harta. Ketika rasa sakit datang, semua tidak ada nilainya. Terus kita itu sebagaimana?
Orang tua yang memikirkan anaknya, memikirkan masa depannya, sampai-sampai lupa akan kerohaniannya. Sedangkan di alam barzah atau di alam kubur atau di alam kematiannya, dia itu harus bagaimana? Sedangkan yang dinilai dari seorang adalah amal perbuatan dan sesuatu yang tertanam di dalam dirinya. Kalau di semasa hidupnya dia hanya memikirkan anak, istrinya, tanpa memikirkan atau tentang ketauhidannya tidak ditata, bukankah sia-sia semuanya ini? Terus kehidupan ini apa sebenarnya? Bagaimana kita melangkah dalam kehidupan? Ada yang berpikir begini, dunia itu tidak penting, tapi kenyataannya kita hidup di dunia yang membutuhkan segala sesuatu aspek-aspek atau fasilitas dunia ini kita perlukan. Yang penting akhirat. Ya, dunia saat ini penting dan akhirat suatu saat juga sangat penting. Nah, ini bagaimana? Orang yang lapar dia hanya butuh makan, bukan butuh ilmu. Kita tanpa menyikronkan antara sesuatu yang zahir dan sesuatu yang batin, ini sangat berbahaya untuk diri kita masing-masing. Perjuangan kita, orang yang berjuang tentang harta, mengumpulkan harta, dia hanya sekedar menjadi suatu warisan. Orang hanya dihabiskan untuk mendidik anaknya. Dia hanya melihat anaknya mungkin bisa sukses, juga bisa gagal. Kemungkinan di dunia semua terjadi. Tapi suatu saat yang sering dilupakan dan sering dilalaikan adalah bagaimana dia lahir, dia sendiri, dan suatu saat ketika datang kematian pun dia akan menghadapinya sendiri. Dan rasa sakit yang dia alami, entah sakit atau senang, dia sendiri yang alami, bukan orang lain, bukan anak, bukan istri, atau saudara, atau orang tua, bukan. Terkadang kita sangat lalai untuk memikirkan keimanan kita, penataan kerohanian kita ini sering kita lalaikan. Kita sibuk dengan semuanya, tapi kita menganggap bahwasanya kehidupan setelah kematian ya dipikirkan nanti aja. Padahal bagaimana menurut sampai? Jadi apa yang Mas BJ sampaikan tadi, saya ini berada di tahap seorang orang tua yang ibaratnya mengalami masalah tentang memikirkan anak, ya kan, yang tadi Mas BJ sampaikan. Nah, yang ini yang saya tanyakan, bagaimana agar supaya saya ini tidak mengalami proses-proses tahapan-tahapan yang seperti Mas BJ sampaikan tadi. Nanti kalau sudah tua ya masalahnya beda lagi. Iya, akan bertambah. Nah saya tidak ingin seperti itu gitu loh Mas BJ, mengalami masalah seperti itu. Itu yang pertama ya Mas BJ. Nah, yang kedua, apakah orang yang sudah tiada itu apakah masih mempunyai masalah gitu loh Mas BJ? Apakah ada kesusahan gitu loh Mas? Iya. Itu Mas BJ. Oke. Gini, orang tua umumnya memang seperti itu pada umumnya orang. Itu yang pertama itu adalah dia akan memikirkan antara satu keluarganya, yang dua tentang ekonominya, yang ketiga adalah masa depan anak-anaknya. Dia akan terpikirkan itu. Ketika anaknya
maaf ibaratnya kurang cerdas, bagaimana dia memberikan ilmu atau pelajaran tambahan supaya anak ini dibekali dengan ilmu dan masa depannya lebih baik daripada orang tuanya, ya kan? Dan orang tua memberikan bagaimana cari nafkah, bagaimana menjaga keluarga. Itu yang dialami orang tua itu kan. Iya. Nah, sedangkan masalah dunia ini bukan berkurang, tapi akan bertambah persoalan itu. Ketika tidak mampu menyelesaikan dalam tahapan-tahapan itu, ya otomatis masalah itu akan menumpuk. Masalah akan silih berganti. Selesai sekarang, ada masalah baru lagi atau persoalan yang perlu dihadapi, dan itu akan berlanjut terus. Lah, ini yang poinnya yang harus sampai ingat. Jangan sampai dalam kesibukan menghadapi tentang pergolakan dunia seperti ini atau perjalanan hidup, jangan sampai kamu melupakan akan hidup ini ada yang menghidupi, ada yang menguasai, atau ada penguasa sejati, yaitu Zat yang Maha Suci itu sendiri. Jangan lupakan penghambaan kepada keilahian. Kalau kamu sudah memulai sibuk akan sesuatu yang di luar dirimu, otomatis rohanimu tanpa terjaga, itu sangat rugi untuk dirimu sendiri, sangat merugikan untuk pribadimu sendiri. Karena ada saatnya, suatu saat kamu akan menghadapi segala sesuatu itu sendiri, tanpa siapapun, tanpa keluarga, tanpa siapalah. Itu antara kamu dan Tuhanmu. Apa yang kamu perbuat, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kamu lakukan, kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Itu yang harus diwaspadai. Makanya kan yang lebih baik, bagaimana kamu di sela kehidupan ini, kamu tetap hatimu tetap menyambungkan atau sering menyebut nama Allah di setiap saat waktu, setiap detik. Jangan kau putuskan, jangan kau putus hubunganmu dengan Tuhanmu yang sejati itu, agar engkau tidak keluar dari rahmatnya, tidak keluar dari ridhonya, tapi dalam keridhaan, dalam naungan, dan dalam perlindungan oleh Zat yang Maha Suci itu sendiri. Itu yang kamu harus waspadai. Jangan ketika dalam kehidupan ini kamu baru mengalami susah, kamu mencari Tuhan. Ketika kamu senang dengan keluarga, kamu lalai akan Tuhan. Terus Allah ini, Zat yang Maha Suci ini, kamu anggap apa? Kamu anggap pembantumu. Ketika kamu butuh, kamu panggil. Ketika kamu tidak butuh, kamu sia-siakan. Kalau kamu memang pengabdi, atau kamu memang menghambakan diri kepada Zat yang Maha Suci, sikap kamu apa begitu? Apakah seorang hamba itu akan bersikap seperti itu kepada rajanya atau kepada tuannya? Apakah pantas seorang hamba itu bersikap kepada tuannya atau kepada rajanya hanya bersikap ketika dia membutuhkan dia panggil, ketika tidak butuh dia lupakan, dia bersenang-senang dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya? Apakah itu namanya seorang hamba? Nah, ini yang sebagai kita orang tua kita harus renungi dan perdalam lagi kerohanian kita ini. Jangan terlena ketika dengan kesibukan dunia, dengan kesibukan mikir anak, istri, suami, atau tentang ekonomi. Kita jangan sampai lalai. Itu yang harus
sampai garis bawahi dan diperhatikan betul. Boleh kita sibuk apapun, tapi hati jangan pernah terputus dengan menyebut nama Allah. Gitu.